Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Mulyoko, masih dalam PJJ Matematika kelas 9. Kali ini kita sudah memasuki semester yang kedua. Selamat Bapak ucapan kepada kalian, semoga di semester kedua ini kalian semakin semangat dan semakin rajin mengikuti pembelajaran meskipun kita masih belajar dari rumah. Oke, kita memasuki bab yang keempat, yaitu tentang kekongruenan dan kesebangunan. Pada bagian yang pertama ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kekongruenan bangun datar. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama adalah untuk memahami kekongruenan bangun datar, kemudian mengidentifikasi dua bangun datar yang kongruen, yang ketiga menjelaskan syarat dua bangun yang kongruen, dan yang keempat adalah menyelesaikan soal-soal terkait kekongruenan bangun datar. Isi full semangat kalian, mari kita mulai. Apakah kongruen itu? Nah, ini akan Bapak jelaskan. Dua benda atau bangun akan dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ini yang perlu diingat ya, bentuk dan ukurannya harus sama, baru dikatakan kongruen. Nih contohnya, contoh sederhananya dulu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita, misalkan ada yang pertama, ada dua buah mobil dengan bentuk, model, warna sama. Berdasarkan definisi ini, bentuknya sama, ukurannya sama, berarti kedua mobil ini bisa dikatakan adalah kongruen. Lanjutnya kita ke bentuk bintang ini. Ada 3 buah bintang, ketiga-tiganya sama kan ya? Maka ketiga bintang ini juga kongruen karena memiliki bentuk dan ukurannya sama kan. Selanjutnya ini ada 2 tabung, yang satu besar, yang satu lebih kecil. Kalau bentuknya sama kan, bentuknya sama, tapi ukurannya kita perhatikan ukurannya berbeda. Berarti karena hanya bentuknya yang sama tapi ukurannya berbeda, dia tidak kongruen. Begitu juga ini, 2 bintang yang ini, yang satu besar, yang satu kecil. Sama bentuknya tetapi berbeda ukuran, berarti dia tidak kongruen, hanya sama bentuknya saja. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya Bapak ada 2 foto yang dibingkai, foto A dan foto B. Foto A ukuran lebarnya 30, tingginya 40. Foto B juga sama, ukuran lebarnya 30, tingginya 40. Apakah kedua bangun ini kongruen atau kedua foto ini kongruen? Berdasarkan definisi dari kongruen itu sendiri, bentuknya sama kan, sama-sama berbentuk persegi panjang, kemudian ukurannya sama, 30 cm x 40 cm, 30 cm x 40 cm. Maka kedua foto ini bisa dikatakan kongruen. Nah, kongruen sendiri ada simbolnya seperti ini. Jadi ada tanda sama dengan, kemudian di atasnya ada tanda seperti ini ya. Sama dengan, ada tanda seperti ini adalah simbol kongruen. Jadi dua gambar ini kalau disimbolkan akan jadi seperti ini. Dapat disimpulkan A, ini bacanya kongruen. A kongruen dengan B. Jadi pahami ya, ini untuk simbol kongruen. Sekarang satu gambar lagi. Ada satu foto dengan ukuran 30 x 40 cm. Kemudian satu lagi 60 x 90 cm. Bentuknya sama-sama persegi panjang, tetapi ukurannya berbeda ya. Yang satu 40 x 30, yang satu 90 x 60. Berarti kedua bangun ini A dan B itu kongruen atau tidak? Ya, artinya kedua bangun ini A dan B ini tidak kongruen. Kalau disimbolkan seperti ini, sama dengan kongruen tadi, tapi dicoret. Artinya dia tidak kongruen. Bisa kita simpulkan bahwa A itu tidak kongruen dengan B. Gitu ya untuk simbol kongruen dan tidak kongruen. Kita lanjutkan ke syarat dua bangun kongruen. Nah, dua bangun atau benda dikatakan kongruen jika keduanya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, jadi kedua sifat ini atau kedua syarat ini harus terpenuhi. Jika hanya salah satunya, maka belum bisa dikatakan kongruen. Sekali lagi, harus dua-dua sifat ini terpenuhi untuk dua benda atau bangun dikatakan kongruen. Nah, ini kita perhatikan. Tadi Bapak ulangi, syarat kongruen itu yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan dua trapesium ini.
trapesium ABCD dan KLMN. Kalau kalian perhatikan, lihat sekilas saja, bisa dilihat kan ya, bentuknya sama. Dari bentuknya sama, sepertinya ukurannya juga sama. Kemungkinan dua trapesium ini adalah dua trapesium yang kongruen. Untuk membuktikannya kita perhatikan syarat-syaratnya ini. Yang pertama sisi-sisinya. Ini kan udah ada tandanya ya. Kita tentukan sisi-sisi yang bersesuaian serta sudut-sudut yang bersesuaiannya. Kalau dilihat di sini sudah ada tandanya. AB ada tanda ini ya. Yang di trapesium KLMN ada LM, sisi LM. Berarti sisi AB bisa disimpulkan dia sama panjang dengan sisi LM. Sisi AB sama dengan LM. Kemudian BC sama dengan MN untuk sisinya yang bersesuaian. Dan CD dengan NK. Satu lagi DA dengan KL. Bisa dipahami ya. Sisi-sisi yang bersesuaian, posisinya bersesuaian. Kemudian sudut-sudutnya. Sudut yang bersesuaian yang pertama adalah sudut A sama dengan sudut L. Ini sama-sama di bawah ya. Sama-sama sudut siku-siku. Kemudian sudut B besarnya sama dengan sudut M. Kemudian sudut C sama dengan sudut N. Dan terakhir adalah sudut D sama dengan sudut K. Dari sini kita simpulkan ya, sudut-sudut yang bersesuaian, sisi-sisi yang bersesuaiannya sudah sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaiannya sudah sama besar. Berarti bisa disimpulkan bahwa ABCD atau trapesium ABCD itu akan kongruen dengan LMNK, gitu ya. Ini harus disesuaikan. Ketika ABCD, A kan tadi sesuai dengan L ya, berarti dimulainya juga dari L, LMNK, gitu ya. ABCD kongruen dengan LMNK. Atau kalau kalian mulai dari abjad lain, misalkan ini ya, CDAB, kita mulai dari C. CDAB, maka kita juga harus sesuaikan dengan yang sama panjang ya, C dengan N kan, berarti kita mulainya dari N, NK, L, M, seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Untuk syarat dua bangun yang kongruen. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, manakah pasangan bangun berikut ini yang kongruen dan tidak kongruen? Jelaskan. Ini ada dua pasang, ini segi 5 dan yang ini ada segi 4. Kira-kira mana yang kongruen? Kita coba perhatikan dari syarat-syaratnya ini ya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita perhatikan dulu yang A. Yang A ini kalau kita lihat sisi-sisinya semua sudah sama ya kan? Ya. Kemudian sudut-sudutnya karena sama-sama segi 5 ya, udah pasti nanti sudutnya karena ini semua panjang sisinya sama, sudutnya juga jumlahnya ada 5, maka kedua bangun yang A ini adalah kongruen. Alasannya karena bentuk dan ukuran kedua bangunnya sama. Sama-sama segi 5 dan panjang sisinya sama-sama 4 cm. Yang B sekarang, ini ada bangun apa? Belah ketupat. Kalau kalian perhatikan, ini belah ketupat, yang ini apa? Persegi. Kalau dilihat dari panjang sisi, sama ya, sama-sama 4 cm. Ini juga 4 cm. Tapi kalau dilihat dari sudut-sudutnya, karena belah ketupat dan persegi panjang pasti beda dong ya, besar sudutnya. Nah, maka dari itu, kedua bangun ini tidak kongruen. Karena yang satu belah ketupat, satunya adalah persegi. Dia tidak memenuhi syarat yang kedua, sudut-sudutnya tidak sama. Kalau panjang sisinya sama, tapi sudut-sudutnya tidak sama. Bisa dipahami ya? Lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Di sini ada 3 belah ketupat. Kira-kira mana yang kongruen? Kita coba jawab. Sekali lagi sama ya. Kita perhatikan sisi-sisi yang bersesuaiannya, kemudian sudut-sudutnya juga harus sama. Kalau kita lihat dari sisi-sisinya terlebih dahulu, sudah kelihatan ya. Yang A ini 5, yang B 5,5, yang C 5. Berarti yang B sudah pasti tidak kongruen ya. Yang B sudah pasti tidak kongruen, dicoret ini. Nah, berarti kita tinggal lihat A dan C. Sisi-sisinya sama, 5 cm. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah sudut-sudutnya ya. Yang perlu kalian ketahui dalam belah ketupat, ini kan belah ketupat ya. Kalau dalam belah ketupat itu, besar sudut totalnya adalah 360 ya. Keempat sudutnya ini kalau dijumlah hasilnya 360. Dan sifatnya lagi adalah dua sudut yang berhadapan besarnya sama. Kalau di sini 50 berarti di bawah juga 50. Berarti di sini berapa ini? Kanan kirinya. Ini yang akan bisa kita cari. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ini ya, besar sudut, kan tadi sudah Bapak bilang besar sudut semuanya 360 derajat. Dikurang 2 kali 50 derajat. Karena di atas 50, bawah juga 50 ya. Karena yang berhadapan sama. Untuk mencari ini,
360 dikali 2 kali 50 itu adalah 100. Jadi hasilnya adalah 260. Kemudian kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Ada 2 sudut lagi, kiri dan kanan, besarnya sama. Berarti 260 derajat kita bagi 2, hasilnya adalah 130 derajat. Nah, berarti sudah ketemu. Sebelah kiri ini adalah 130 derajat, berarti yang sebelah kanan juga sama, 130 derajat. Kalau kita perhatikan ini 130 derajat sama ya dengan ini. Ini 130, berarti di sini juga 130. Dengan cara yang sama seperti ini, kalian bisa temukan besar sudut ini ya, kiri kanan untuk yang C ini, nanti hasilnya adalah 50 derajat. Yang kanan 50, kiri juga 50 derajat. Nah, bisa kita lihat sudut yang bersesuaiannya ini 130, 50, berarti di sini juga 50, di sini 130. Ini berlaku juga sama di sini. Bisa disimpulkan kan ya? Sisinya sudah sama, sama-sama 5 cm, kemudian semua sudutnya yang bersesuaian udah sama. Berarti belah ketupat A kongruen dengan belah ketupat yang tidak kongruen yang B. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan lagi ke contoh soal berikutnya. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan lagi ke contoh soal berikutnya. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG adalah kongruen. Ini kebalikannya. Jadi bangunnya sudah diketahui kalau dua-duanya ini adalah kongruen. Jika panjang sisi AD sama dengan 12 cm, BC sama dengan 13 cm, dan EF sama dengan 22 cm, maka tentukan panjang EH yang kita cari ini, EH. Langkahnya seperti apa? Yang perlu kita garis bawahi adalah kongruennya. Kedua bangun ini sudah kongruen. Sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini berlaku kebalikannya ya sekarang. Kira-kira bersesuaian dengan yang mana? FG akan bersesuaian dengan yang sisi AD, ya kan? Bisa dilihat kan? Nah, berarti panjangnya adalah 12 cm FG-nya. Terus yang bisa kita ketahui lagi yang mana? HG atau GH. Itu akan sama dengan CD. Jadi panjangnya adalah 13 cm. Nah, nanti yang akan kita cari adalah EH. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah kita gunakan garis bantu dulu. Kita buat garis bantu dari H tegak lurus dengan EF. Jadi akan ada kita buat misalkan K di sini ya. Nah, dari H ke K ini panjangnya berapa? Panjangnya akan sama dengan FG. Berapa? Panjangnya adalah 12 cm. Nah, kalau sudah sampai sini kita di sini punya apa ini? Segitiga siku. Punya segitiga siku-siku di sini. Untuk menentukan EH, kita bisa gunakan rumus Pitagoras dari segitiga siku-siku ini. Dengan terlebih dahulu kita harus mencari nilai EK-nya. Nah, nilai EK bisa kita cari dengan cara ini. EK itu kan sama aja EF dikurang KF ya. EF panjangnya adalah 22, KF ini kan sama dengan HG ya, 13 cm. Hasilnya adalah 9 cm. Ini untuk EK-nya. Kemudian kita gunakan rumus Pitagoras yang sudah kalian pelajari di kelas 8. Seperti ini jadinya. Untuk mencari sisi miring ini, maka adalah sisi yang tegak dengan sisi yang mendatar yang bawah. Kuadratkan ya jumlahnya. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat hasilnya adalah 144 ditambah 81. 144 tambah 81 hasilnya adalah 225. Jadi akar dari 225 itu adalah 15. Jadi panjang EH yang kita cari itu adalah 15 cm. Jadi ini bergabungan dengan materi Pitagoras kelas 8 ya. Nanti bisa kalian pelajari lagi. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika kedua gambar di bawah ini kongruen, tentukan nilai U dan V-nya. Ini sama. Sudah diketahui kalau dua bangun ini kongruen. Kita mencarikan U dan V itu berarti besar sudut ini ya. Yang kita cari adalah besar sudut ini. Dari gambar ini yang bisa kita ketahui adalah kalau dua bangun kongruen berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Di sini kita sudah punya sisi yang bersesuaian ya. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi yang bersesuaian ini ya. Ini dengan ini. Kemudian yang garis 2 dengan yang garis 2. Nah, kita perhatikan yang garis 1 dulu. Garis 1 ini menghubungkan sudut 135 derajat dengan sudut 75 derajat di gambar yang ini. Di gambar yang sebelah kanan, dia menghubungkan 135 derajat dengan U. Bisa disimpulkan kan? Ini 135 dengan U, 135 dengan 75. Berarti bisa kita simpulkan besar U-nya adalah
berapa? Besar U-nya adalah 75 derajat. Nih, karena sama ya, kita sudah ketemu U-nya, nilai U-nya. Apa yang bisa kita cari lagi dari sini? Sekarang sisi yang tandanya 2. Sisi yang tandanya 2 ini di sebelah kiri menghubungkan sudut 135 derajat dengan sudut 80 derajat. Berarti otomatis di sebelah sini, ini kan 135 ya, berarti di sebelah sini nilainya adalah 80 derajat. Jadi pahami ya? Sampai sini bisa diikuti. Nah, kalau sudah ketemu ini, 1, 2, 3 sudut sudah ketahuan, tinggal V-nya kita cari. Jadi pahami ya? Sampai sini bisa diikuti. Nah, kalau sudah ketemu ini, 1, 2, 3 sudut sudah ketahuan, tinggal V-nya kita cari. Sama dengan belah ketupat tadi, bangun segi 4. Bangun segi 4, itu besar sudut total keempat sudutnya adalah 360 derajat. Nih, dari sisi yang bersesuaian tadi sudah dapat kita ketahui kan, nilai U-nya adalah 75 derajat. Jumlah sudutnya 360 derajat, kemudian maka untuk menentukan nilai V-nya adalah 360 dikurang ini total 3 sudut ini. 135 derajat tambah 75 derajat tambah 80 derajat. Hasilnya adalah 360 derajat dikurang 290 derajat. Jadi nilai V-nya adalah 70 derajat. Kesimpulannya U yang kita dapat ada 75 derajat dan V-nya adalah 70 derajat. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir. Ini soal tentang benar atau salah. Jadi kita mengoreksi atau menyimpulkan suatu pernyataan itu benar atau salah. Trapesium pada gambar di samping ini kongruen. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Jelaskan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 pernyataan. Kita cek satu persatu. Yang pertama adalah besar sudut Z sama dengan 140 derajat. Benar atau salah? Kita perhatikan A, B, C, D. Kemudian W, X, Y, Z. Kalau kalian perhatikan, nah untuk menentukan benar atau salahnya, berarti kita harus tahu sudut-sudut yang bersesuaian dari dua trapesium ini. Kalau Z itu kira-kira bersesuaian dengan yang mana sih? Dia sudut tumpul, ya. Satu-satunya sudut tumpul yang ada dalam trapesium ini adalah B, ya kan? Jadi Z bersesuaian dengan sudut B, maka besarnya sudut Z ini akan sama dengan sudut B 180 derajat ya. Jadi pernyataan yang pertama bahwa sudut Z sama dengan 140 derajat itu benar ya? Iya, benar ya. Selanjutnya, pernyataan kedua, besar sudut C sama dengan 40 derajat. C berarti yang ini ya. C satu-satunya sudut lancip dalam trapesium ini. Nah, kalau kita lihat di trapesium satunya, sudut yang lancip itu adalah sudut W ya. Sudut W besarnya adalah 40, berarti sama dong di sini. Berarti besar sudut C itu adalah 40 derajat, itu benar. Yang ketiga, sisi WZ bersesuaian dengan CB. WZ yang mana? Ini ya. WZ bersesuaian dengan CB. WZ dan CB ini kan sama-sama sisi miring dalam trapesium ya. Berarti mereka bersesuaian. Pernyataan ketiga benar lagi. Selanjutnya, pernyataan selanjutnya, keliling bangun ABCD sama dengan keliling BXYZ. Kalian tahu kan, keliling itu dihitungnya dari mana? Keliling adalah jumlah semua sisinya ini. Jadi ABCD dijumlahkan, ini juga WXYZ, semuanya dijumlahkan. Nah, karena tadi sudah diketahui bahwa dua trapesium ini kongruen, berarti pasti panjang sisinya sama semua kan? Nah, kalau panjang sisinya sama semua, berarti kelilingnya juga pasti sama. Keliling bangun ABCD akan sama dengan keliling WXYZ. Berarti pernyataan yang keempat juga benar. Sekarang pernyataan yang terakhir. Luas bangun ABCD tidak sama dengan luas WXYZ. Nah, ini benar atau salah? Jadi ada definisi awal bahwa bangun yang kongruen itu adalah bangun yang sama bentuk dan ukurannya. Berarti sudah pasti sampai luasnya pun harusnya sama ya. Karena dia kongruen. Berarti pernyataan ini bertolak belakang dong. Luas ABCD tidak sama dengan luas WXYZ. Berarti pernyataan yang terakhir ini adalah salah. Jadi pernyataan 1, 2, 3, 4 benar dan pernyataan yang terakhir salah. Itu dia ya. Penjelasan mengenai kekongruenan bangun datar. Semoga bisa kalian pahami. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Boleh melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Matuzeva. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.